Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jemiansen Wijaya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Sosiologi tahun 2021. Dalam video kali ini saya akan mengajak Anda para penonton untuk melihat hasil tugas video saya yang berjudul Wisata Alam Rama-Rambang di Maros, Sulawesi Selatan. Ini adalah tampak luar dari wisata alam Rama-Rambang. Batu-batu itu adalah batu kars karena Rama-Rambang termasuk pegunungan kars terbesar ketiga di dunia dengan luas sekitar 43.700 hektar dan memiliki 280 goa. Sebanyak 16 goa diantaranya menjadi situs prasejarah. Rama-Rambang adalah sebuah tempat di gugusan pegunungan Kars Maros Pangkep, letaknya di Desa Salendrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 40 km di sebelah utara kota Makassar. Rama-Rambang dapat ditempuh melalui jalur darat dengan kendaraan bermotor dalam waktu kurang lebih 2 jam dari kota Makassar. Rama-Rambang mudah dijangkau karena terletak hanya beberapa meter dari jalan raya lintas provinsi. Nama Rama-Rambang berasal dari bahasa Makassar di mana kata rambang berarti awan atau kabut. Jadi Rama-Rambang berarti sekumpulan awan atau kabut. Menurut penduduk setempat, tempat ini diberi nama Rama-Rambang karena awan atau kabut yang selalu turun, terutama di pagi hari atau ketika hujan. Untuk melihat atau menikmati keindahan alam Rama-Rambang, pengunjung harus naik perahu tradisional yang disebut joloro oleh masyarakat setempat. Dikarenakan gugusan kars yang dialiri sungai, terdapat 3 dermaga di wisata alam Rama-Rambang, yaitu dermaga 1, dermaga 2, dan dermaga 3. Dari dermaga 1 dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk mencapai dermaga 3 dengan kecepatan perahu yang agak lambat agar pengunjung dapat menikmati gugusan kars yang berada di tepi sungai dan pemandangan alam Rama-Rambang. Ada beberapa objek wisata alam yang bisa ditemukan di Rama-Rambang, yaitu Taman Hutan Batu, Telaga Bidadari, dan wisata Sungai Putih dan Kampung Berua. Pada Taman Hutan Batu Kapur, Rama-Rambang terdapat pemandangan gugusan kars, batuan yang membentuk rumpun-rumpun batu layaknya hutan di sepanjang jalan. Hutan batu memiliki celah yang memungkinkan pengunjung bisa menikmati suasana berada di tengah-tengah rumpunan batu. Pada Telaga Bidadari atau Sungai Purba terdapat aliran sungai yang tidak lagi berfungsi karena pengaruh geologi. Uniknya, air di Telaga Bidadari ini tidak pernah habis meskipun musim kemarau. Dikatakan Telaga Bidadari karena dahulu di tempat itu masyarakat sering melihat pelangi tepat di bibir telaga. Pelangi ini kemudian diyakini sebagai jalan atau jembatan para bidadari ketika akan turun ke bumi. Selanjutnya wisata Sungai Putih yang membentang yang berakhir di Kampung Berua. Sepanjang perjalanan menggunakan perahu, pengunjung dapat menikmati sensasi berwisata sungai sambil menikmati batu-batuan kars yang ada di tepi sungai. Sungai Putih merupakan satu-satunya sungai di Indonesia yang mengalir di antara gugusan pegunungan kars. Selanjutnya Kampung Berua yang merupakan salah satu yang paling diminati dan menarik bagi pengunjung yang berada tepat di tengah-tengah bentangan kars raksasa. Adapun untuk fasilitas di Rama-Rambang telah disediakan beberapa fasilitas seperti perahu joloro, area parkir, musola, kafe, ataupun rumah makan, WC, atau toilet. Sekian dari penjelasan video tentang wisata alam Rama-Rambang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya Jemiansen Wijaya undur diri. Terima kasih. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And